Shalom, Shalom Elohim buat semua mempelai-mempelai Bapa Yahweh, para sobatku yang kukasih dalam Yesus Kristus. Shalom juga buat para bintangnya, para saksi-saksi sorga, dan para malaikat-malaikatnya yang sedang menyamar memakai tubuh casing manusia di muka bumi pada hari ini, menyampaikan segala pesan dan menyampaikan segala peringatan demi peringatan yang Bapa Yahweh telah tugaskan bagi setiap mereka masing-masing. Shalom, shalom, shalom Elohim, selamat bertemu. Shalom Elohim juga buat mempelai yang tercantik dan yang terelok hati dan iman dan rohnya, yang terpilih, yaitu Bunda Mary Faye Hamdani, mempelai khusus Bapa Yahweh. Dan Shalom Elohim juga buat Pangeran Ilahi Jesus Christ yang berdiam di dalam tubuh Aditya Nugrahanto. Shalom, shalom, shalom. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu ya Bapa di bumi seperti di surga. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau menyaksikan apa yang saya alami pada hari ini. Di tengah hari ketika saya sedang berdoa, saya merasakan sesuatu di dalam hati saya, sesuatu yang seperti ditusuk pedang itu menusuk di dalam hati saya. Sesuatu yang seperti rasanya tajam sekali menusuk di dalam hati saya. Seperti mana kata firman Tuhan itu, di mana firman-Nya itu tajam seperti pedang yang bermata dua, yang menusuk di dalam hati ini sampai memisahkan roh, memisahkan daging dan batin, sampai menusuk ke tulang sumsum saya, dan saya merasakan memisahkan roh daging saya dan manusia saya dipisahkan. Dan pada saat saya berdoa itu, saya merasakan hati Bapa, dan air mata mengalir deras. Terus merasa sesuatu yang sangat sakit. Dan ketika itu Roh Bapa Yahweh berbicara kepada saya. Dia katakan, "Anakku, ini aku yang berbicara kepadamu. Akulah pencipta langit dan bumi, seluruh jagat raya. Aku adalah aku yang satu di dalam Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus yang kamu sembah, yaitu Roh Alfa dan Omega, yang terawal dan yang terakhir. Anakku, sedengkanlah telingamu mendengarkan isi hatiku. Seandainya kau tahu dan merasakan hatiku saat ini, hatiku sangat sedih dan pedih, di mana di detik-detik terakhir ini terlalu ramai anak-anakku, para hamba-hambaku yang hati mereka telah berpaling kepadaku, berpaling daripadaku. Mereka melupakan hatiku, mereka melukakan hatiku, mereka menyakiti hatiku. Padahal siang malam roh mereka, jiwa mereka, batin mereka berseru-seru, berteriak-teriak, memanggil namaku. Namun aku tidak mengenal mereka, karena mereka telah pergi menjauh dari rohku. Mereka telah berpaling daripadaku.
Mereka membelakangi aku. Mereka meninggalkan aku. Mereka lebih memilih mamon, harta kekayaan, kemakmuran dunia. Sodorkan yang cuma sementara bisa habis ditelan waktu. Mereka yang dulunya pernah mengalami karya rohku yang super dahsyat, menerobosi hidup rohani mereka yang kini berakhir dengan kedagingan, keinginan akan dunia ini. Hadiratku sudah kian pudar dari hidup mereka. Hati mereka tidak lagi dikuasai oleh hati dan rohku. Mereka menjadikan firmanku sebagai tempat untuk mentuhankan diri mereka sendiri. Yang angkuh semakin angkuh, yang sombong semakin sombong, yang congkak semakin bertambah congkak, sehingga aura wajah mereka suram dan gelap. Karena sinar terang kemuliaanku sudah lenyap dari hati mereka. Hatiku sangat sedih dan menangisi orang-orang seperti ini yang sebelumnya mereka dipenuhi dengan kemuliaanku, dan saat ini mereka sudah tidak lagi bisa mengalami hatiku. Mereka kini lelah menantikan hadiratku. Hati mereka seperti padang pasir yang kering dan tandus. Setiap kali mereka beribadah kepadaku, mereka tidak menemukan damai sejahtera, sukacita syurga, tetapi yang mereka dapatkan hanyalah kekosongan, kekeringan, kehausan, kelaparan yang berpanjangan, serta berkekalan. Hal ini terjadi karena bait tubuh mereka sudah tercemar dengan cairan 666 itu. Seluruh sistem dalam dan luar tubuh mereka telah diubahkan oleh cairan 666 itu. Seandainya mereka sadar dan bertobat detik ini dan siap untuk mati-mati, maka Taman Firdaus menjadi tempat kekekalan mereka. Sekiranya mereka terlambat, maka hidup mereka akan menghadapi penyiksaan, kesengsaraan, kelaparan yang begitu berat, dan dalamnya penyiksaan ini roh maut menjauhi mereka. Yang ada kedengaran pada waktu itu hanyalah raungan, tangisan, dan kertak gigi, serta penyesalan yang tiada penghujungnya. Karena selagi punya masa dan waktu serta kesempatan, beritakanlah pesan dan peringatan ini untuk detik yang terakhir ini. Tidak cuma terkhusus buat yang sudah mengambil tanda cairan 66 sahaja, tetapi juga mereka-mereka yang DNA murni tetapi tidak mau bertobat dan hidup seturut firman dan rohku. Mereka-mereka ini juga tidak akan luput daripada penyiksaan yang tidak ada penghujungnya ini. Ianya amat ngeri untuk dibicarakan secara publik. Oleh itu,
sampaikanlah pesan ini kepada dunia 666, juga kepada para mempelai-mempelaiku, saksi-saksi sorga, para bintang, para malaikatku juga. Jagalah hati dan kekudusan hidup kalian. Jangan sombong, jangan lalai. Jauhilah keduniawian, jauhilah kejahatan. Jangan satu pun di antara kalian didapati telanjang menjelang hari kedatanganku. Tetaplah bersinar dan bercahaya. Tetaplah rendah hati. Tetaplah bersaksi, berdoa, berpuasa, baca firman, dan melakukan firman dan kehendakku. Shalom, shalom, shalom. Salam cinta dan kasihku serta sayangku kepada seluruh manusia debu tanah yang kukasihi. Haleluya.